عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah salat ini akan dilanjutkan dengan kajian syuruk. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua, guru kita Ustaz Mahfud Asy-Syafi'i dan menyampaikan dalam sirah pada hari ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan acara kita adalah kita buka acara tahlim kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Untuk selanjutnya kepada Ustaz Mahfud Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan as-sihhah wal afiyah, kesehatan, kebaikan, dan kita bisa gunakan kesehatan itu untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah sediakan, dan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tertipu oleh kesehatan kita. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Yang realitanya adalah bahwa mayoritas manusia tertipu, terlena oleh dua nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hari ini kita mendapatkan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang besar. Pahala yang kalau kita melakukannya, maka barangkali sangat sedikit orang yang bisa melakukannya, yaitu pahala ibadah haji. Yang kita kenal seringkali adalah bahwa ibadah haji dan umrah yang kita dapatkan adalah ketika kita melaksanakan sholat syuruk. Setelah kita melaksanakan sholat berjamaah subuh, duduk berzikir kepada Allah, kemudian kita lanjutkan dengan sholat syuruk. Tetapi ternyata kehadiran kita di pagi hari ini, duduk sejenak untuk thalabul ilmi, ternyata juga Rasulullah janjikan bagi kita pahala ibadah haji, walaupun tidak menggugurkan ibadah haji kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan derajat hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, Rasulullah mengatakan, "Man ghada ilal masjidi." Siapa yang berangkat ke masjid, dan insyaallah ini adalah masjid yang kita tuju. La yuridu in illa an yata'allamal khaira. Dia tidak menuju ke masjid tersebut kecuali untuk mempelajari kebaikan. Dan khair bisa dimaknai al-ilmu, ilmu. La yuridu illa an yata'allama khairan. Dia tidak menuju ke masjid kecuali untuk mempelajari kebaikan. Au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan. Maka kata Rasulullah, pahalanya adalah kana lahu ka ajri hajin. Maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji, taman hijjatuhu, yang sempurna hajinya. Tentu ini adalah bagian dari penyemangat agar kita berusaha untuk menambah pahala kita, dan pahala haji itu tentu adalah besar, karena hanya sebagian kecil saja yang bisa melakukannya. Maka
kita bersemangat untuk mendapatkan pahala tersebut. Kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tema kita sampai pada kehidupan Rasulullah di tahun 8 Hijriah, di mana tahun tersebut terjadi satu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang memukau, yaitu Fathu Makkah. Peristiwa yang telah menghentikan permusuhan orang-orang Quraisy selama itu. Dan kita sampai pada Rasulullah memasuki Masjidil Haram. Ketika Rasulullah sudah memastikan keamanan masyarakat Quraisy, tidak ada lagi yang melakukan perlawanan, semuanya sudah ditundukkan, maka Rasulullah kemudian bersama dengan Muhajirin, bersama dengan Ansor, masuk ke dalam Masjidil Haram. Lalu yang dilakukan apa? Karena waktu itu adalah belum masuk waktu sholat, maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah melakukan tawaf. Tawafnya Rasulullah tidak dalam keadaan ihram, karena Rasulullah datang bukan dalam rangka untuk berumrah atau berhaji. Lalu tawafnya ini tawaf apa? Rasulullah tawaf dalam rangka untuk tahiyat al-masjidil haram. Tahiyat al-masjidil haram. Kalau kita datang ke masjid-masjid, tahiyat kita kepada masjid kita adalah dengan sholat 2 rakaat, disebut dengan sholat tahiyat al-masjid. Tetapi kalau di Masjidil Haram, tahiyat kepada Masjidil Haram itu dengan tawaf. Walaupun dengan sholat juga tidak mengapa, karena berdasarkan hadits yang bersifat umum. Tapi khusus Masjidil Haram, maka tahiyatnya ada hal yang berbeda, yaitu dengan melaksanakan tawaf. Makanya Rasulullah tidak melanjutkan tawafnya itu dengan sa'i. Kenapa? Karena Rasulullah tidak sedang dalam keadaan umroh. Sedangkan tawaf sa'i adalah bagian dari manasikul umroh. Jadi hanya tawaf saja. Beliau menuju ke Hajar Aswad dan istilam Hajar Aswad. Istilam itu artinya menyentuh Hajar Aswad. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita saat kita berada di Hajar Aswad. Sunnah yang pertama adalah dengan menciumnya, dengan mencium Hajar Aswad. Yang kedua adalah kalau kita tidak mampu, maka kita cukup dengan istilam, yaitu menyentuhnya dengan tangan kita. Makanya ada satu teka-teki, sebutkan ibadah yang dalam satu waktu seluruh dunia hanya bisa melakukannya 1 orang saja, yaitu mencium Hajar Aswad, karena nggak mungkin ada 2 kepala masuk ke dalam Hajar Aswad itu. Satu-satunya ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh 1 orang dalam satu waktu. Jadi istilam ini disunnahkan selain di Hajar Aswad juga di rukun Yamani, yaitu rukun sebelum Hajar Aswad. Rukun-rukun yang lainnya tidak disunnahkan untuk istilam, untuk istilam. Dan di rukun Yamani hanya disunnahkan istilam saja, menyentuh saja, mengusap saja. Tidak disunnahkan untuk dicium. Juga tidak disunnahkan untuk melambaikan tangan. Karena sunnah yang ketiga bagi Hajar Aswad adalah melambaikan tangan dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Sementara rukun-rukun yang lainnya tidak cium, tidak istilam, juga tidak melambaikan tangan. Jadi 3-tiganya adalah sunnah. Jadi kalau bisa mencium Hajar Aswad, saking cintanya kepada Hajar Aswad kadangkala sampai bayar. Ada jokinya. Jadi joki tidak hanya ada di Jakarta, tapi di Ka'bah juga ada joki mencium Hajar Aswad. Nah tentu ini justru yang tidak disunnahkan, karena memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad
yang kesunahannya biasa saja. Di sini Rasulullah pasti bisa mencium Hajar Aswad, tapi beliau tidak lakukan. Ya kan? Karena beliau orang pertama kali yang akan mencium Hajar Aswad di waktu itu. Nggak ada orang yang kemudian mendahului Rasulullah. Tapi cukup dengan istilam saja untuk memberikan contoh kepada yang lainnya bahwa istilam juga bagian dari sunnah. Jadi tidak perlu dipaksakan. Apalagi kemudian dengan joki itu harus mendesak-desak orang lain. Maka para ulama biasanya berfatwa menyakiti orang lain dengan cara mendesak itu haram. Wajib bagi kita untuk menjaga perasaan mereka, tidak menyakiti mereka, itu hukumnya wajib. Sementara mencium Hajar Aswad hukumnya adalah sunnah. Maka mendahulukan yang wajib itu keharusan daripada melakukan sesuatu yang sunnah. Ya. Karena kita kalau sudah cium Hajar Aswad, kita bisanya cuma cerita saja, merasa bangga bisa cium Hajar Aswad. Padahal Abu Jahal juga cium Hajar Aswad, gitu kan. Ya, cuman bisa cerita saja. Apalagi dia mendapatkan hal itu dengan cara menyakiti orang. Ya kan? Ya. Kemudian beliau tawaf sebanyak 7 kali, ya, 7 putaran. Dan beliau pada saat itu memakai busur panahnya, memakai busur panahnya untuk menusuk berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ya, beliau pakai busur tentu bukan sesuatu yang harus kita tiru. Ya kan? Jadi walaupun Rasulullah pada saat itu pakai busur, bukan berarti kemudian kita harus pakai busur. Ya kan? Ya, jadi tidak semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kita tiru. Dan saat tawaf beliau menggunakan kuda, ya kan? Naik kuda, dan itu juga termasuk yang tidak kita tiru. Apalagi diganti dengan motor. Ya kan? Tetapi ada fatwa yang kemudian karena mengutamakan seseorang, tamu-tamu istimewa, termasuk diantaranya yang paling utama adalah anak-anak raja, ini bergaya, gitu kan. Tawafnya pakai helikopter, gitu. Sehingga ya jangankan mencium Hajar Aswad, istilam saja nggak bisa, hanya bisa melambaikan tangan saja. Nah, di dalam Masjidil Haram itu banyak sekali ditemukan berhala. Jadi Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Haram itu berhala masih berdiri tegak, ada 360 berhala. Jadi nggak dikit. 360 berhala. Jadi satu orang kayaknya punya satu berhala. Jadi Tuhan aja beda-beda. Ya, seharusnya orang yang berakal sehat maka dia akan berpikir kenapa saya menyembah berhala ini enggak berhala yang lain, ini kan. Ada 360 berhala. Jadi selama itu ketika Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun ditambah dengan 8 tahun berada di Madinah, dan memang Rasulullah tidak pernah juga masuk ke Madinah, ke Mekah sejak berhijrah. Tapi kan beberapa sahabat juga sempat ke Masjidil Haram, termasuk Utsman bin Affan tahun 6 Hijriah juga pernah masuk ke Masjidil Haram, dan tentu di sana sudah masih banyak berhala-berhala tersebut. Ya kan? Maka pelajaran da'awi kita adalah durus tarbawiyah da'awiyah kita adalah bahwa dalam berdakwah seringkali kita harus memperhatikan timbulnya mudarat. Ya kan? Ketika timbulnya mudarat itu dirasa besar daripada manfaat yang akan didapatkan, maka kita harus lebih mementingkan, ya, menolak mudarat tersebut daripada mendapatkan manfaat. Ini adalah kaidah fikih yang seringkali kita dengar, ya, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Menolak mudarat itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Dan kaidah inilah yang juga kemudian kita gunakan dalam sholat berjamaah kita. Kenapa kita sholatnya renggang? Padahal renggang ya tidak diperbolehkan atau tidak disunnahkan. Sunnahnya adalah rapat. Kenapa kita sholat pakai masker? Padahal sunnahnya adalah menyentuhkan hidung kita ke lantai. Wajibnya adalah kening. Ya.
Karena apa? Karena ada mudorot. Kalau kemudian kita tidak melakukan protokol kesehatan tersebut. Dan kaidah ini bisa kita gunakan dalam banyak hal, ya, dalam banyak kasus. Ya. Nah, ketika Rasulullah sudah berkuasa, Makkah sudah ditaklukkan, kekuasaan Makkah sudah tidak lagi berfungsi, ya kan? Maka barulah kemudian saat berkuasa itulah Rasulullah bisa menata bagaimana seharusnya Masjidil Haram. Jadi kalau saat ini kita belum berkuasa, maka kita tidak bisa membuat peraturan-peraturan yang membela rakyat, ya kan? Peraturan-peraturan yang berorientasi pada kepentingan rakyat secara luas. Ya kan? Ya misalnya nanti kalau seandainya kita berkuasa, umat Islam berkuasa, nggak ada pajak misalnya, ya, nggak ada pajak. Nanti jangan-jangan kita ngaji juga dipajakin. Ya, ini pajak ini kecil, tapi dampaknya luas. Ya. Karena dengan pajak yang naik maka akan mengakibatkan harga barang juga naik. Ya, itu otomatis tuh ya. Nah. Faja'ala yat'anuha bil qausi, maka Rasulullah menusuk-nusuk berhala itu dengan busurnya tadi dan kemudian memerintahkan kepada para sahabat untuk merobohkan semua berhala yang ada, tidak ada yang tersisa. Bahkan bukan hanya itu, setelah selesai Rasulullah menghancurkan Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, maka Rasulullah kemudian memerintahkan kepada para sahabat untuk mendatangi berhala-berhala besar yang dikuasai, berhala-berhala besar yang disembah oleh kaum-kaum suku-suku yang ada di sekitar Makkah. Maka ketika Rasulullah sudah bisa menghancurkan berhala, Rasulullah membacakan ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran sudah datang, kebatilan sirna. Dan ini adalah tujuan perjuangan kita. Perjuangan kita adalah izharul haq, menunjukkan kebenaran, meninggikan kebenaran, dan izhaqu al-batil, dan mensirnakan segala bentuk kebatilan. Kemudian Rasulullah memanggil pemegang kunci yang bernama Utsman bin Tolhah. Rasulullah ingin masuk ke dalam Ka'bah. Setelah mendapatkan kunci itu, Rasulullah kemudian masuk ke dalam Ka'bah. Dan apa yang beliau lihat di dalam Ka'bah? Beliau tercengang karena Ka'bah dikotori oleh tangan-tangan kotor. Pertama, beliau melihat ada coretan-coretan gambar di dalam. Ya, sama dengan anak kita kalau lihat dinding itu dicoret-coret. Macam-macam coret-coretannya. Nah, di antara yang kemudian menghinakan adalah terdapat gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, gambarnya Nabi Ibrahim karikatur gitu. Nabi Ibrahim dan Ismail sedang berjudi, sedang main judi gitu kan. Ini kan pelecehan. Dan itu sudah lama seperti itu, gambar itu sudah lama dan tidak ada yang mengetahuinya karena tidak ada orang yang berani memasuki Ka'bah kecuali orang yang terhormat. Mungkin itu digambar dalam rangka untuk melegalisasi perjudian. Jadi dalilnya adalah tuh Ibrahim aja judi gitu kan. Kemudian Rasulullah menghapusnya, menghapus gambar-gambar tersebut. Wa amara bisuwari famuhiyat, dihapus semua gambar-gambar yang tidak baik tersebut, coretan-coretan yang mengotori Ka'bah tersebut. Dan Rasulullah juga melihat ada boneka di situ, ada boneka burung yang terbuat dari kayu. Jadi hamamah min aidan.
Di mana burung ini digunakan sebagai simbol dari tatoyur orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy kalau ingin menentukan nasib mereka, mengetahui nasib mereka, apakah usaha mereka diberkati, ya kan? Apakah perkawinan mereka diberkati, maka mereka melakukan tatoyur dari kata toir, menerbangkan seekor burung. Dan larinya kemana, terbangnya kemana ini burung, itu dijadikan dalil. Ya kan? Kalau dia terbangnya ke depan, maka lanjutkan usahanya tadi. Tapi kalau belok kanan, belok kiri, maka jangan dilanjutkan. Jadi kalau mau berangkat dagang, burung diterbangkan. Kalau terbangnya itu belok kanan, belok kiri, maka dia nggak jadi berangkat dagang. Makanya kalau hidup di zaman sekarang, dia harusnya bisa membedakan mana burung yang jantan, mana burung yang betina. Harusnya dia menerbangkan burung jantan. Karena nggak mungkin dia sen kanan belok kiri. Memang ibu-ibu doang. Laki-laki ya ada. Saya heran ada orang menyebut ini generasi sen kanan belok kiri. Tapi menjadi penguasa jalanan, bahkan tidak ada yang berani melawannya. Kadang-kala aparat aja kalah sama emak-emak. Jadi itu namanya tatoyur. Ada itu simbol. Jadi burung dibuat, burung dara, ya, burung merpati dibuat patungnya sebagai simbol bahwa ini adalah ajaran Quraisy. Selalu menjadikan burung ini sebagai patokan apakah dia akan melakukan satu kegiatan ataukah tidak. Ya. Maka ini adalah termasuk syirik, ya. Karena nasib kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya bisa berusaha. Ya, ini. Jadi jadi atau tidaknya, maka kita bertawakal kepada Allah setelah kita mempersiapkan segala kemungkinannya. Maka kalau orang dulu tatoyur dengan burung, maka sekarang orang tatoyur dengan macam-macam. Ada yang tatoyur dengan bintang. Nah, lihat bintang. Kamu bintangnya apa? Bintangnya apa? Virgin misalnya. Ada nggak bintangnya? Virgo. Kamu nggak boleh kawin sama dia karena bintangnya seperti ini misalnya. Nah itu tatoyur, ya kan? Sama. Jadi modelnya beda, tapi tujuannya sama, yaitu melandaskan nasib kedepannya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Man tawakkala bi ghairillahi wukila ilaihi. Siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka urusannya diserahkan kepada selain Allah tersebut. Dan Allah terbebas dari hal tersebut. Nah kemudian Rasulullah di dalam Ka'bah melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini hukumnya sunnah. Jadi siapapun yang diberikan kesempatan untuk masuk ke Ka'bah, maka sunnahnya adalah melaksanakan sholat 2 rakaat, tapi nggak dibuka untuk umum, hanya orang-orang besar saja. Biasanya kepala-kepala negara yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Maka ini termasuk ibadah yang mungkin selama hidup kita tidak akan pernah bisa kita lakukan. Jangankan sholat 2 rakaat, haji aja belum tentu. Ya kan? Ini diundur. Tahun depan siapa yang bisa memastikan tidak diundur lagi? Ya kan? Apalagi yang belum daftar. Jadi ada ibadah-ibadah yang disunnahkan, dikerjakan oleh Nabi, tapi kita tidak mungkin bisa melakukannya. Ada sunnah-sunnah yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, dan kita juga mungkin tidak mau melakukannya. Rasulullah nggak pernah melakukannya, tapi ada seseorang sahabat yang melakukannya dan dibenarkan dan dianggap sunnah oleh para ulama. Tapi saya kira nggak mau melakukannya. Sholat 2 rakaat mau dibunuh. Itu ada sunnahnya. Ketika seorang sahabat mau dibunuh, dia sholat dulu 2 rakaat. Dan dia tidak memperpanjang sholatnya karena khawatir dianggap penakut. Dan ketika dikabarkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah membenarkan, memuji sahabat itu. Itu kan jadi sunnah. Maka para ulama mengatakan sunnah hukumnya kalau mau dibunuh sholat 2 rakaat dulu.
Jadi boleh kita mencobanya. Ya. Nah, di dalam Ka'bah itu ada 6 tiang untuk menyangga atap ya. Atap itu juga tidak dari zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah nggak ada atapnya. Baru dibikin atap itu kalau nggak salah setelah masanya siapanya Hashim. Ketika banyak orang yang mengambil harta di dalam Ka'bah. Dulu orang kalau mau menyimpan hartanya itu disimpan di Ka'bah, ya kan? Di dalam Ka'bah supaya aman. Jadi banknya itu Ka'bah itu. Ketika belum melakukan perjalanan jauh, itu di situ nyimpannya. Nah, banyak orang yang kemudian mengambil harta tersebut. Maka kemudian dibikin atap. Ya kan? Nah, itu ada tiangnya, ada 6. Ketika Rasulullah sholat, maka Rasulullah kira-kira menghadapnya kemana? Oh, Ka'bahnya ada di situ. Menghadapnya kan harusnya ke kiblat. Jadi ini adalah sholat yang tidak harus mengelilingi Ka'bah. Menanti Rasulullah keluar dari Ka'bah. Karena mereka khawatir apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah. Jadi yang terbayang oleh mereka adalah bahwa kita akan celaka. Karena selama ini kita berbuat jahat pada dia. Sampai mengusir dia, mengambil hartanya, mencelakai anaknya. Karena kan Zainab itu kan pernah ketika hijrah kan dikejar-kejar sampai kemudian keguguran gara-gara dikejar-kejar. Ini pasti kita akan celaka ini. Ya kan? Nah, suasana kebatinan mereka sama persis dengan suasana kebatinan para saudara-saudara Nabi Yusuf. Ketika ketahuan innaka la anta Yusuf. Jadi mereka selama ini berusaha untuk membunuh Nabi Yusuf, mencelakai Nabi Yusuf, dijauhkan dari orang tuanya, bertahun-tahun tidak ketemu, dianggap mati, tiba-tiba di hadapannya ada Nabi Yusuf. Maka yang terbayang adalah pasti akan celaka, pasti akan dihukum, pasti akan balas dendam. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Maka Rasulullah sebelum mereka bertanya, Rasulullah balik bertanya, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum, kira-kira apa yang aku akan lakukan pada kalian? Qalu, maka mereka dengan pedenya dan tentu dengan harapan yang besar mengatakan khairon. Mereka mengatakan kamu akan melakukan yang baik-baik. Pede sekali kan? Akhun karim, kamu ini adalah saudara kami yang mulia. Wa benu akhin karim, bahkan disebut untuk bapaknya, kau adalah anak dari saudara kami yang terhormat. Qala, maka Rasulullah kemudian mengatakan, fa inni aqulu lakum, maka aku katakan kepada kalian kama qala Yusufu li ikhwatihi, sebagaimana yang dulu pernah dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum, tidak ada balas dendam pada hari ini pada kalian. Hari ini adalah hari kebebasan. Idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian semuanya bebas, ya kan? Walaupun nanti ada beberapa orang yang harus dihukum, ya kan? Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 13. Nah, ketika Rasulullah kemudian keluar dari Ka'bah tersebut, maka ya, Rasulullah kemudian berpidato, ya. Pidatonya ya sangat panjang. Di antara yang beliau lakukan adalah, yang beliau ucapkan adalah, ala kullu ma'tharatin aw malin aw damin fa huwa tahta qadamayya hataini. Pada hari ini semua harta, semua darah, semua kebanggaan berada di bawah kakiku. Ya, berada di bawah kakiku. Aku menguasai semuanya, ya kan? Dan kemudian beliau sampaikan tentang adanya diat, bahwa pembunuhan yang dilakukan walaupun tidak sengaja itu ada diatnya. Kalau pembunuhan yang sengaja itu kan kisos, kalau tidak sengaja itu ada diat, dan diatnya adalah mughalladah, yaitu kambing, menyediakan 100 ekor kambing yang hamil, ya kan. Mughalladah itu
hamil. Kalau tidak yang mukhaffafah itu yang tidak hamil. Ya. Ada 40 di antara 100 ekor unta itu yang harus hamil. Ini mughalladah. Ya, karena apa? Karena antara orang-orang Quraisy dengan kaum muslimin saling membunuh. Ya. Dari kalangan orang-orang Quraisy banyak sekali korban yang terbunuh. Dari kalangan kaum muslimin juga banyak pula yang terbunuh selama peperangan 8 tahun tersebut atau 6 tahun tersebut. Ya. Maka sejak saat itu, sejak ada penaklukan kota Makkah itu, maka darah-darah itu dijaga atau terpelihara. Sehingga kalau ada yang terbunuh, maka harus dikeluarkan diyatnya. Kemudian Rasulullah katakan, innallaha qad adhaba ankum nukhuwatal jahiliyah wa ta'azzumuha bil aba. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan fanatisme jahiliyah dan kebanggaan kepada nenek moyang. Jadi kebanggaan kepada nenek moyang. Karena yang selama ini menghalangi orang-orang Quraisy untuk mengikuti Islam itu adalah ta'adzumuha bil aba ini. Membanggakan nenek moyang. Seringkali ketika diajak masuk Islam, maka mereka jawabannya ma wajadna alaihi abaana. Ajaran kamu ini tidak kami dapati pada nenek moyang kami. Ya. Maka dihilangkan kultus kepada nenek moyang. Karena yang dianggap benar bukanlah siapa yang melakukannya, nenek moyang yang melakukannya, tapi yang dianggap benar adalah konsep ilahiyah yang benar. Walaupun bertentangan dengan kebiasaan dan budaya nenek moyang tersebut. Lalu Rasulullah katakan an-nasu min Adam, manusia itu dari Nabi Adam. Rasulullah ingin menyatukan antar satu suku dengan suku yang lainnya. Karena di antara budaya buruk orang-orang jahiliyah adalah mereka mudah terpicu pertengkaran. Antar suku mereka berperang. Ya kan? Jadi kalau berperang mereka tidak lagi membela mana yang benar, tapi membela sukunya. Ya kan? Membela sukunya. Dan Nabi Musa pernah terjerembab dalam kesalahan itu. Ketika ada orang Kibti bertengkar dengan orang Bani Israel, maka tanpa pikir panjang melihat siapa yang benar, siapa yang salah, dia langsung membela sukunya, yaitu Bani Israel. Dia bunuh itu orang Kibti. Maka dia mengaku salah. Nabi Musa kemudian lari dan mengaku salah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa Adam min turab, Adam dari debu. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini adalah persamaan derajat antar manusia. Bahwa setiap manusia memiliki hak sebagai seorang manusia untuk dilindungi darahnya, dilindungi hartanya, dilindungi kebebasannya. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah duduk di dalam masjid, datanglah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah dengan membawa kunci Ka'bah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ijma' lana al-hijabata ma'as siqayah. Ya Rasulullah, kumpulkan buat kita, maksudnya keluarga kita. Jadi baru aja dibilangin, ta'adzumuha bil aba. Fanatisme kesukuan itu tidak boleh. Ali kemudian datang membawa kunci Ka'bah, ya Rasulullah, kumpulkanlah kewajiban untuk hijabah dengan siqayah pada keluarga kita. Nah, selama ini siqayah itu diberikan kepada keluarga Bani Hashim. Bani Hashim. Siqayah itu tugasnya adalah memberikan makan, menjamu orang yang haji, tamu-tamu Masjidil Haram, tamu-tamu Makkah, dan memberikan tempat tinggal. Jadi urusan tamu itu urusan keluarga Bani Hashim. Dan itu tentu mulia, lebih mulia daripada hijabah dan sadanah namanya.
Kenapa lebih mulia? Karena ia diberikan kesempatan untuk memberikan makan, melayani tamu. Dan melayani tamu itu adalah akhlak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan kedermawanannya dalam menghormati tamu. Makanya ketika ada malaikat datang ke rumahnya disuguhin makanan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Disuguhin makanan. Dia nggak tahu bahwa yang datang adalah malaikat. Tapi malaikat itu kemudian menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah kepadanya, maka nggak jadi makan. Tapi siapapun yang datang disuguhi makanan. Nah, hijabah wassadanah itu tujuannya adalah penjaga masjid, bertanggung jawab untuk kebaikan masjid. Artinya dari sisi membersihkannya, kemudian memberikan pakaian kepada Ka'bahnya, termasuk memegang kunci Ka'bahnya. Jadi semua yang berkaitan dengan Masjidil Haramnya itu diberikan kepada Banu Syaibah, keluarga Syaibah. Sampai sekarang, sampai hari ini, dan tidak boleh ada yang merebutnya. Kalau ada orang Indonesia yang membersihkan di sana, ya itu dipekerjakan oleh Bani Syaibah. Nah, maka Rasulullah kemudian memanggil Aina Utsman bin Tolhah, mana Utsman bin Tolhah? Maka dipanggillah Utsman bin Tolhah. Kemudian Rasulullah katakan, haka miftahuka ya Utsman, ini kunci kamu wahai Utsman. Al yaum yaumu birrin wa wafa, hari ini adalah hari kebaikan dan menunaikan janji. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan, Rasulullah mengatakan, khuduha khalidatan talidatan, ambillah kunci ini atau ambillah kewajiban al-hijabah wassadanah ini selama-lamanya. Selama-lamanya. Ini hadis yang boleh dipakai dasar. Sampai hari ini dan sampai kapanpun kewajiban yang bertugas untuk merawat Masjidil Haram diberikan kepada Banu Syaibah. La yang za'uha minkum, tidak boleh ada yang mencabut, merebut dari kalian illa zalimun, kecuali dia adalah orang zalim. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk merebut kekuasaan sebagai penjaga Masjidil Haram, maka dia disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang zalim. Ya Utsman, innallaha istamanakum ala baitihi, sesungguhnya Allah mengamanahkan kepada kalian untuk menjaga rumahnya ini, rumah Allah ini. Fakulu mimma yasilu ilaikum min hadzal baiti bil ma'ruf, maka makanlah kalian dari harta yang sampai kepada kalian atas kerja kalian menjaga masjid ini dengan cara yang ma'ruf. Jadi mereka boleh hasil dari perolehan masjid itu dipakai untuk menggaji mereka, ya kan, yang bertugas itu, tapi dengan cara yang ma'ruf. Artinya tidak boleh dipakai mewah-mewahan, ya kan, kecuali hanya berdasarkan pekerjaannya saja. Nah, Utsman bin Tulhah, apa keistimewaannya? Kenapa dia yang kemudian dipilih? Siapa dia? Utsman bin Tolhah ini dulu juga adalah orang yang sangat jahat sekali kepada Rasulullah. Ya. Dia juga dendam sekali kepada Rasulullah karena bapaknya tewas menjadi orang kafir dalam perang Uhud. Ya. Namanya Tolhah bin Utsman. Pamannya juga terbunuh oleh Hamzah dalam perang Uhud juga, dalam Mubarozah, perang 1 lawan 1. Dan banyak saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya juga tewas. Jadi dendamnya luar biasa. Tapi dia kemudian masuk Islamnya agak belakangan bersama dengan Amr bin As dan bersama dengan Khalid ibnul Walid. Tetapi ada satu perbuatan dia yang sungguh sangat luar biasa, padahal dia adalah orang kafir. Yang menunjukkan bahwa dia adalah orang terhormat, dia adalah orang yang objektif, ya kan? Dia adalah orang yang bisa memenuhi amanah. Apa itu? Ketika Ummu Salamah hijrah. Ummu Salamah adalah sahabat pertama kali yang hijrah bersama dengan keluarganya. Ummu Salamah dan Abu Salamah. Tapi Abu Salamah ini
kemudian mendahului Ummu Salamah karena Ummu Salamah ditarik-tarik oleh keluarganya nggak boleh berangkat. Akhirnya Ummu Salamah ketinggalan. Dan setiap hari Ummu Salamah ini merintih, kangen sama suaminya, menangis di atas bukit. Nah, tangisan itu, rintihan itu kemudian didengar oleh Utsman bin Tolhah. Lalu ditanya, kamu kenapa nangis? Saya kangen sama suami saya. Ya kan? Emang kemana? Hijrah ke Kuba. Padahal dia orang kafir dan benci sekali sama Rasulullah. Tapi melihat Ummu Salamah menangis, merintih, kangen sama suaminya, hatinya luluh. Dia nggak tahan melihat seorang wanita yang mengalami kesedihan seperti itu. Ya kan? Ini contoh suami yang mantap ini. Ibu-ibu itu nyari suami yang kayak gini nih. Jadi dia luluh hatinya. Dia nggak peduli ini wanita ini muslim atau tidak muslim, muslimah atau tidak muslimah. Maka dia melakukan satu kebaikan ini. Maka dia kemudian antarkan Ummu Salamah sampai di Kuba. Suami kamu di mana? Sudah sampai di Kuba. Saya ingin menyusulnya. Tapi kalau kamu berangkat sendiri, kamu bisa binasa. Karena perjalanan padang pasir yang sangat ganas. Maka kemudian Utsman menyediakan ontanya untuk ditunggangi oleh Ummu Salamah. Tidak dibayar, gratis. Dan bukan hanya ontanya saja suruh berangkat sendiri, tidak. Diantarkan oleh Utsman sampai ke Kuba. Dijamu makannya selama dalam perjalanan. Dilayani selama dalam perjalanan. Bahkan ketika mau turun, namanya seorang wanita mau turun dari onta juga susah gitu kan. Maka ontanya disuruh duduk, ya kan. Kemudian dicarikan batu untuk supaya Ummu Salamah ini tidak terjatuh kalau turun. Jadi sedemikian rupa pelayanan Utsman bin Affan kepada seorang muslimah, seorang wanita yang dari sisi kemanusiaan itu dia tersentuh di situ. Ya. Utsman bin Tolhah. Maka ya, kebaikan inilah yang kemudian menjadi salah satu kriteria seseorang yang pantas dan layak untuk memegang amanah menjaga Ka'bah tersebut. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka sampai hari ini kalau orang mau pergi haji itu biasanya Ka'bah pakaiannya dicuci terlebih dahulu. Itu yang mencuci ya mereka, ya kan? Keluarga mereka, keluarga besarnya. Dan mereka ada satu ketuanya yang memegang kunci tadi. Ya, dia tidak harus anaknya, tapi bisa saudara-saudaranya, bisa sepupunya. Yang biasa dijadikan kriteria adalah dia adalah orang yang paling baik dan orang-orang yang paling amanah. Kemudian kriteria yang kedua adalah yang paling tua. Yang paling tua. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa dapat kita ambil dan kita bisa memiliki pemahaman yang banyak terhadap kasus-kasus yang ada dan kita ceritakan tadi, dan banyak hukum-hukum yang juga kita bisa dapatkan, dan mudah-mudahan ini menambah wawasan keislaman kita dan kita bisa meniru berbagai macam pelajaran yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrah dan hikmah yang bisa kita petik dari kisah Rasulullah SAW. Kepada para jamaah, mungkin ada pertanyaan untuk kita bisa mengambil hikmah yang lebih dalam dari apa yang dibaca Ustaz. Silakan. Ya. Baik, silakan. Saya kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Dapat Ustaz ya pertanyaannya. Sekalian menambahkan Ustaz. Ya. Satu lagi terkait dengan pelayanan masjid Ustaz. Kan di Masjidil Haram tadi disebutkan ada yang bertugas untuk menjaga dan ada juga yang untuk memuliakan tamu. Ada dua bani tadi. Nah, apakah itu juga bisa kita aplikasikan dalam kekinian saat ini dua untuk melayani para jamaah. Demikian. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan kasus berhala yang dihancurkan oleh Rasulullah. Rasulullah menghancurkan berhala-berhala itu karena mengotori Masjidil Haram. Masjidil Haram sudah dikuasai oleh Rasulullah dan itu menjadi milik kaum muslimin. Maka segala bentuk hal yang mengotori Masjidil Haram maka dihancurkan. Maka kalau kemudian kita praktekkan zaman sekarang, maka seandainya kita berada dalam satu kampung di mana kampung tersebut ada masjid yang masih ada syirik-syiriknya, maka harus dihilangkan dengan syarat jadi penguasa dulu di situ. Ya kan? Jadi Pak Lurah dulu di situ, ya kan? Tapi orang-orang yang berada di luar masjid, ya kan? Di mana mereka melakukan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan tentu ada berhala di sana, maka Rasulullah tidak hancurkan yang ada di rumah mereka. Sehingga kalau kemudian kita berada dalam satu kampung belum jadi penguasa, agak susah untuk merubah itu. Kalau kita sudah jadi penguasa pun, maka yang kita bersihkan adalah tempat-tempat sucinya. Karena itu mengotori. Apalagi orang-orang Quraisy juga sebenarnya meyakini bahwa berhala-berhala itu ya, bukan untuk ditaruh di Masjidil Haram. Itu adalah sebenarnya kesalahan mereka. Mereka sebenarnya tidak suka ada berhala-berhala di Masjidil Haram. Ya. Tetapi karena sudah membudaya dan dilakukan oleh nenek moyang mereka, sedikit demi sedikit ada yang ngasih contoh, satu orang bawa, yang lain-lain pada niru. Sehingga karena dianggap mengganggu ibadah kaum muslimin di Masjidil Haram, maka semuanya harus dihancurkan. Ya, dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbagai macam bentuk aktivitas atau benda yang mengganggu aktivitas ibadah orang lain, maka harus dihilangkan. Ya kan? Karena mengganggunya itu tadi ya. Maka di saat Fathu Makkah tidak semua orang Quraisy masuk Islam. Yang masuk Islam kan hanya 2.000 orang. Padahal penduduk situ itu minimal 3.000 orang, minimal 3.000 orang. Karena ketika perang Ahzab itu komposisi pasukannya itu adalah dari Makkah. Pasukan Makkah itu sekitar 3.000 orang atau 5.000 orang, sisanya itu dari luar Makkah. Kalau nggak salah 3.000 orang. Tapi kan pasukan saja, yang lain-lainnya kan ada. Berarti yang masuk Islam baru 2.000 orang, berarti masih ada lebih dari separuh orang belum masuk Islam, dan di rumah-rumah mereka masih ada berhala. Maka berlaku hukum mereka adalah mad'u la ikraha fid din, mereka tetap sekedar didakwahi, diajak masuk Islam ya, dan tidak dipaksa untuk masuk Islam, dan dibiarkan dengan berhala-berhala yang masih ada dalam rumah mereka masing-masing. Tetapi di tempat-tempat umum banyak berhala yang akan mengganggu aktivitas ibadah, maka itu yang kemudian dihancurkan. Ya. Jadi kalau seandainya kemudian kita ada khilafah Islamiyah atau pemerintahan Islam, ya seperti kerajaan di beberapa abad yang lalu di Indonesia, maka mereka melakukan hal yang sama. Mereka berusaha untuk menghilangkan berbagai fasilitas-fasilitas kesyirikan. Karena apa? Karena mereka menjadi raja. Nah, kalau kita menjadi dai tentu tidak sama dengan raja. Nahnu du'atun la qudotun. Yang bisa melakukan tindak kekerasan seperti tadi, menghancurkan dengan kekuasaan, itu adalah penguasa saja. Maka kalau kita sudah jadi penguasa, misalnya di situ kita jadi ya penguasa yang tidak dipengaruhi oleh aturan misalnya. Kita yang bikin aturan, maka kita bikin aturannya supaya segala bentuk kesyirikan itu dilarang.
Ya kan? Kalau lurah saja itu belum cukup karena lurah tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan. Ya kan? Tapi kalau menjadi mungkin bupati kan punya peraturan kepala daerah. Nah itu bisa bikin peraturan kepala daerah bahwa tidak boleh diselenggarakan acara sesajen kepala kerbau di laut misalnya. Itu kan bisa. Ya. Nah kalau sudah dibikin aturan masih ada yang melakukannya, maka dia terbentur dengan peraturan yang ada dan kita bisa melakukan tindakan tadi, menghancurkan berbagai macam aktivitas atau benda yang bertentangan dengan aturan tersebut. Jadi ketika Rasulullah sudah berkuasa, ya aturannya adalah seperti itu, bahwa Masjidil Haram tidak boleh ada berhala. Itu yang pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, petugas di Masjidil Haram yaitu as-siqayah dan al-hijabah itu sudah ada sejak dahulu kala, sejak Nabi Ibrahim. Dan itu turun-temurun sampai kepada zaman Rasulullah. Dulu yang melakukan tugas siqayah dan hijabah itu dipegang satu orang, yaitu Nabi Ismail. Tapi kemudian keduanya itu direbut oleh kaum Jurhum. Kaum Jurhum itu pendatang dari Yaman. Dia diizinkan tinggal di Mekah setelah mendapatkan izin dari Hajar. Tapi dia ngelunjak, ya, kayak orang-orang asing yang tinggal di sini gitulah kira-kira. Ya kan? Ngelunjak gitu kan. Jadi dia ingin menguasai Masjidil Haram. Diambil tugas itu dari keturunan Nabi Ismail, diambil paksa oleh kaum Jurhum dari Yaman. Tapi kemudian direbut kembali oleh Qusay bin Kilab, yaitu canggahnya Rasulullah. Canggah bawa wareng. Kalau nggak wareng ya udek-udek di atasnya itu. Ya kan, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, deblok bosok ada juga kok. Ya, jadi diambil lagi. Maka sejak saat itu tuh kemudian dikuasai oleh Qusay bin Kilab karena anaknya banyak kemudian dibagi. Ada yang memegang sadanah atau hijabah, ada yang memegang siqayah. Dan kemudian Bani Hashim diberikan wewenang untuk mendapatkan siqayah, ya kan? Karena makanya dia disebut dengan Hashim. Namanya kan bukan Hashim. Nama aslinya kan bukan Hashim. Namanya kan Amr. Disebut dengan Hashim karena dia suka mengadon tepung untuk memberikan makan. Jadi Hashim itu adalah pengadon tepung. Untuk diberikan makan kepada orang-orang. Dan itu menjadi sebuah kemuliaan, diakui kebanggaan itu oleh semua orang Jazirah Arab. Jadi setiap orang datang ke Masjidil Haram itu bercerita bahwa dia datang ke situ dijamu oleh Bani Hashim. Apakah boleh diadopsi oleh semua masjid? Pertama, Nabi tidak pernah menganjurkan itu untuk masjid-masjid yang lainnya. Termasuk Madinah. Ya kan nggak ada. Ya kan? Apalagi Masjidil Aqsa gitu kan. Maka tidak ada anjuran itu bukan berarti tidak diperbolehkan. Karena tidak ada larangan. Hukumnya bukan karena Nabi melakukannya atau tidak, tapi memang tidak ada larangan untuk melakukan hal itu. Jadi kalau seandainya kemudian kita mau melakukan seperti itu, meniru Masjidil Haram, ya sah-sah saja, tapi tidak ada pahala di situ. Ya. Artinya pahala mengatur itu. Ya, kalau kemudian melakukan tugas itu tentu berpahala, memberikan pelayanan kepada masjid. Jadi silakan misalnya Bani Herizal siqayahnya. Jadi kalau orang datang ke sini masuk ke rumahnya, sarapan situ setiap hari. Atau sadananya ganti siapa namanya? Ya, Pak Ari misalnya kan. Atau kebalikannya kan. Ya, jadi yang membersihkan, yang ngunci, Pak Ari datang pagi-pagi subuh ngunci pintu gitu. Ini nggak apa-apa ya kan, boleh-boleh saja. Itu boleh dilakukan yang lainnya karena tidak ada larangan. Bahkan boleh ditambah yang lainnya. Ya kan itu bukan sesuatu pedoman yang baku, ya kan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa keluarga kepada Ustaz Dr. Kasmoni yang telah menyampaikan kajian syukur pada pagi hari ini. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan Allah. Amin. Baik, jemaah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup kajian syukur kita hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Waalaikumsalam.